Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 yang salih dan salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang konversi satuan kecepatan dan juga mencari jarak dan waktu. Nah, kita lihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang konversi satuan kecepatan dan menentukan jarak tempuh dan waktu tempuh. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Berhubungan dengan pelajaran kita hari ini yaitu dan malaikat-malaikat turun dari langit dengan cepat. Quran Surat An-Nazi'at ayat 3. Sekarang kita akan masuk ke materi konversi satuan kecepatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkonversi satuan kecepatan, akan tetapi satuan yang berbeda hanya satu. Untuk kali ini, kita akan mengkonversi satuan kecepatan jika satuan jarak dan waktunya berbeda. Nah, bagaimana itu? Kita lihat ya. Perhatikan contoh berikut. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Bagaimana caranya? Kalian lihat ya. 30 kilometer per jam dapat dibuat tulisan seperti itu ya, jadi atas dan bawah, kilometer per jam. Kemudian kilometer diubah menjadi meter. Karena turun 3, maka kita kalikan 1000. Jadi 30 kali 1000 meter per 1 jam sama dengan 60 menit, maka dikalikan 60 menit. Hasil akhirnya adalah 30 kali 1000, 30.000 dibagi 60, maka jawabannya adalah 500 meter per menit. Perhatikan contoh soal berikut ya anak-anak ya. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik meter per jam. Nah, kita lihat ya, diketahui jaraknya 12 km. Kemudian waktunya 6 menit. Sedangkan yang ditanyakan adalah kecepatan tetapi dalam satuan meter per jam. Nah, kita hitung dulu ya. Nah, kita ingat kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Maka kita hitung 12 km dibagi 6 menit. Karena belum sesuai dengan kecepatan yang diharapkan, maka kita samakan terlebih dahulu ya. 12 kali 1000 karena kilometer menjadi meter, maka harus dikalikan 1000 meter. Kemudian 6 menitnya diubah menjadi jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita ubah menjadi 6 per 60 jam. Kemudian kita hitung ya. 12 kali 1000, maka jawabannya adalah 12.000 meter kali 60. Dari mana asal 60? Dari 60 yang tadi, 6 per 60, 60-nya naik ke atas menjadi bentuk perkalian per 6 jam. Nah, kita hitung ya, 12.000 kali 60 dibagi 6 jam, maka yang ketemu angka 120 meter per jam. Kita lihat contoh yang kedua ya nak ya. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 7,2 km per jam. Berapa meter per menit kecepatan laju motor tersebut? Kita ketahui ya. Diketahui kecepatan adalah 7,2 km per jam. Ditanyakan kecepatan dalam meter per menit. Jawabnya adalah K sama dengan 7,2 km per 1 jam. Kita ubah menjadi meter per menit. Dari kilometer menjadi meter, maka harus dikalikan 1000. Kemudian 1 jam menjadi 60 menit. Nah, sekarang kita bagi 7,2 kali 1000 sama dengan 7200 per 60 menit. Hasilnya adalah 120 meter per menit. Nah, sekarang kita akan mencari cara bagaimana menentukan jarak tempuh. Nah, jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Kita ingat ya, kemarin JKW itu ya. Nah, sekarang J-nya atau jaraknya. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Atau istilah lainnya, kalian biasanya menjumpai di buku kalian, S sama dengan V kali T. Ini sama. Kita lihat contoh soal menghitung jarak. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kecepatan kendaraan adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, kita ketahui, kita bisa menghitung jarak keduanya ya. Diketahui W sama dengan 2 jam, K sama dengan 60 km per jam. Ditanyakan jarak dalam kilometer. Nah, kita jawab J sama dengan K kalikan W. K-nya tadi 60 km per jam, kalikan waktunya 2 jam. Nah, jamnya bisa kita coret, kemudian tinggal mengalikan 60 kali 2. Maka jawabannya adalah 120 km. Jadi, jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Kita lihat contoh soal selanjutnya. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9.00 dan tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, kita tulis dulu ya. Diketahui W-nya, kita hitung lama waktu tempuhnya ya. Lama waktu tempuhnya berapa? Itu 11.30 dikurangi 09.00, maka jawabannya adalah 2.30 atau 2,5 jam. Kemudian K-nya adalah 60 km per jam. Ditanyakan J dalam kilometer. Nah, sekarang kita tinggal jawab. J sama dengan K kali W. K-nya 60 km per jam kali 2,5 jam. Kita tinggal kalikan, maka jawaban akhirnya adalah 150 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Setelah tadi kita menghitung jarak tempuh, maka sekarang kita akan menentukan waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan tersebut untuk menempuh jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan rumus W sama dengan C per K atau T sama dengan S per V. Kita lihat contoh yang pertama tentang waktu tempuh ya. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Diketahui kecepatannya adalah 20 km per jam. Jaraknya 5 km. Ditanyakan waktu dalam jam. Maka kita jawab, waktu rumusnya adalah jarak per kecepatan. 5 km per 20 km per jam. Kilometernya kita coret sehingga menjadi 5 per 20. 5 per 20 kita sederhanakan menjadi 1/4 jam. Jadi, waktu tempuh Dayu adalah 1/4 jam atau 15 menit. Contoh soal waktu tempuh yang kedua. Pak Husin mengendarai mobil dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan jam 7.00. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Kemudian, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Nah, kita lihat ya. Apa yang diketahui dulu kita tulis ya. Jaraknya 120 km. Kemudian, kecepatannya 60 km per jam. Nah, ditanyakan yang A, yaitu waktu tempuhnya, jadi W. Kemudian yang B, waktu tiba di tujuan itu sampai jam berapa? Dari soal tadi, jawabannya adalah sebagai berikut. A, kita menghitung waktu tempuhnya. Kita ingat, waktu tempuh rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jaraknya 120 km
Wah, kecepatannya 60 km per jam. Yang bisa dicoret 0, kemudian kilometernya bisa kita coret ya. Tinggal 12 dibagi 6, maka 12 dibagi 6 adalah 2 jam. Ya, 2, kemudian jamnya naik ke atas menjadi bentuk kali, menjadi 2 jam. Jadi, lama perjalanan adalah 2 jam. Nah, yang B, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuhnya. Tadi berangkatnya jam 7.00, nah kita tambah 2 jam, sehingga sama dengan pukul 9.00. Jadi, tiba di Besuki pada pukul 9.00. Agar kalian lebih paham, silakan kerjakan tugas berikut ya anak-anak. Kerjakan halaman 58 nomor 5, kemudian halaman 62 nomor 1, dan halaman 64 nomor 4. Silahkan kalian kirimkan pada guru pengampu matematika di kelas kalian. Selamat mengerjakan. Demikian tadi anak-anak penjelasan Ustadzah tentang konversi satuan kecepatan dan juga mencari jarak dan waktu. Semoga kalian bisa paham ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.